Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan proses perkuliahan daring pada saat sekarang ini. Yang terhormat kepada Ibu Mama Gridoni Koling, SPD MPDT, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Wiwit Widiasyah Putri sebagai moderator. Yang kedua, Aulia Rahayu Safitri. Yang ketiga, Hanifa Askia. Yang keempat, Agus Azari. Yang kelima, Yayang Permata. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, Pancasila menghadirkan wajah bangsa yang memiliki semangat dan roh yang sama yang terwujud dalam sila Pancasila. Pancasila membawa dalam dirinya sendiri kebangsa Indonesia yang tidak hanya bernegara, melainkan memiliki jiwa yang tak tergantikan oleh apapun. Sekarang saya akan mencoba menguraikan makna yang terkandung dalam setiap sila Pancasila itu sendiri. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia itu mengakui bahwa kehidupan bangsa ini berada dalam pemeliharaan Tuhan yang Maha Esa. Kesadaran akan kuasa Tuhan atas keberlangsungan hidup bangsa Indonesia itu mendorong Soekarno menjadikan Tuhan yang Maha Esa itu menjadi yang pertama dan utama dalam kehidupan berbangsa. Ini adalah pengakuan akan kuasa Tuhan yang melindungi dan menjaga bangsa Indonesia dalam seluruh perjalanan hidupnya. Pengakuan akan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia sebagai makhluk yang beradab itu memiliki Tuhan dan mengakuinya dalam keyakinan dan kepercayaan setiap manusia itu memiliki sebagai ciptaan Tuhan harus saling menghormati dan menghargai sebagai saudara yang percaya kepada Tuhan. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengandung pengertian bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Selain itu, berusaha untuk menjunjung tinggi martabat setiap manusia. Dalam sila ketiga yaitu pergaulan Indonesia sebagai makhluk yang memiliki Tuhan dan mengakuinya dalam keyakinan dan kepercayaan serta memiliki martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Maka itu kita perlu mengusahakan persatuan sebagai suatu bangsa di mana itu setiap manusia menjadi pribadi yang dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh bangsanya sendiri. Usaha itu untuk menciptakan persatuan bangsa adalah tanggung jawab semua rakyat. Perbedaan pendapat adalah bagian hidupnya. Bagian dari upaya meningkatkan persatuan kita sebagai bangsa untuk menghindari pemaksaan kehendak dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini menegaskan makna permusyawaratan atau diskursus dalam pengembalian keputusan yang bersandar pada hikmah kebijaksanaan. Dengan diterangi oleh kebijaksanaan Tuhan dan terwujud dalam pengambilan keputusan yang benar dan kebijaksana tanpa mengorbankan rakyat dan bangsa. Tidak ada pemaksaan kehendak, mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah dan menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah yang telah diambil. Dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang memiliki Indonesia
Sebagai bangsa harus merasakan perlindungan dan kesejahteraan yang sama. Nah, keadilan bagi seluruh rakyat berarti itu tidak adanya ketimpangan pelayanan dan kesejahteraan dalam hidup berbangsa. Semua rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menikmati pembangunan dalam hidup. Karena itu ketidakadilan yang masih terus terjadi dalam kehidupan berbangsa itu adalah suatu bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang terkandung dalam Pancasila. Nah, berdasarkan pemahaman tentang makna yang terkandung dalam Pancasila itu, maka momen kita mengenang hari kelahiran Pancasila ini kita mesti jujur bertanya diri, sudah sejauh manakah setiap kita mendalami dan menghidupi nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Hanifa Askia. Kepada Hanifa Askia dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang berjudul Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa. Pengertian kepribadian bangsa menurut KBBI ialah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Sedangkan pengertian kepribadian bangsa Indonesia adalah ciri-ciri watak yang menonjol yang ada pada banyak warga suatu kesatuan nasional, kepribadian nasional. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis-garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Garis pertumbuhan dan perkembangan Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan, dan suasana waktu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu kala bergaul dengan berbagai peradaban kebudayaan bangsa lain, namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Pancasila sebelum ditetapkan sebagai dasar negara yang sah, masyarakat Indonesia sudah sejak dulu menganut nilai-nilai budaya luhur yang telah tercipta di tengah-tengah masyarakat nenek moyang Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila digali dan dikembangkan dari nilai-nilai budaya yang sudah dikembangkan sejak zaman dahulu, yang kemudian pada saat perumusan Pancasila, nilai-nilai budaya tersebut diformulasikan dalam sila-sila Pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila tersebut adalah berasal dari bangsa Indonesia sendiri, atau dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah kausa materialis atau asal mula dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala, orang Indonesia mengetahui dan percaya tentang ada yang mutlak sebagai Maha Pencipta yang disebut Tuhan. Setelah ajaran agama Hindu, Islam, dan Kristen masuk ke Indonesia, maka makin nyatalah garis-garis kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan dan secara ikhlas berbakti kepadanya hukumnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Insinyur Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, dasar peri kemanusiaan disebut juga internasionalisme. Menurut perumusan Dewan Perancang Nasional, peri kemanusiaan adalah daya serta karya budi dan hati nurani manusia untuk membangun dan membentuk kesatuan di antara manusia sesamanya. Tidak terbatas pada manusia sesamanya yang terdekat saja, melainkan juga meliputi seluruh umat manusia. Sifat, sikap, dan perbuatan bangsa Indonesia senantiasa memperlihatkan unsur-unsur peri kemanusiaan. Adalah sifat bangsa Indonesia yang asli untuk membantu orang yang ada dalam kesukaran. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah suatu sifat bangsa Indonesia untuk bekerja sama secara gotong royong. Kalau di Jawa namanya gugur gunung. Kalau di Palembang ada Sikoruban. Di Minahasa ada Mapalus, dan di Bali
ada suatu sistem kerjasama yang sangat maju, yakni subak yang mengurus perairan sawah untuk keperluan bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala berbeda dari pengertian demokrasi modern. Demokrasi modern dengan cara-caranya yang lazim dipraktekkan di negara barat kerap kali menimbulkan pertentangan dan ketegangan. Perdebatan yang dilakukan secara keras dan tajam, siasat-siasat untuk menarik, mengumpulkan suara, menampakkan usaha-usaha yang mengadu kekuatan guna mencapai kekuasaan kemenangan. Sifat kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dalam arti yang luas. Kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Unsur-unsur pokok dari kerakyatan Indonesia adalah perwakilan, permusyawaratan, dan mufakat. Sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah cipta, rasa, karsa, dan karya manusia untuk memberikan dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran serta kesejahteraan bersama. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia suka memperhatikan penderitaan dan ketidakadilan yang timbul di sekitarnya. Pada umumnya, dalam keadaan demikian, orang Indonesia tidak segan-segan untuk mengulur tangan dan memberi pertolongan sekedarnya. Baiklah, itu materi dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Terima kasih kepada Anif. Baik, kita lanjutkan ke materi yang ketiga yang akan dibacakan oleh rekan saya, Aulia Rahayu Safitri. Kepada Aulia, dipersilahkan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Arti pandangan hidup suatu bangsa. Sejak tanggal 28 Oktober 1928, kita telah menjadi satu bangsa. Artinya, satu kesatuan dari berbagai ragam latar belakang sosial budaya, agama, dan keturunan yang bertekad untuk membangun satu tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Suatu bangsa yang bertekad mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang-ambing. Dan dengan pandangan hidup, suatu bangsa dapat secara jelas mengetahui arah yang akan dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan dengan mudah memandang persoalan-persoalan yang akan dihadapi dengan mudah, mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, serta memiliki pedoman dan pegangan dan membangun dirinya. Pandangan hidup suatu bangsa ialah yang pertama, cita-cita bangsa, yang kedua, pikiran-pikiran yang mendalam, dan yang ketiga, gagasan mengenai wujud-wujud kehidupan yang lebih baik. Jadi, pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari atau kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandang mereka untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bekal di hari akhir. Bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa tersebut meyakini adanya kehidupan di dunia dan di hari akhir. Berdasarkan hal tersebut, kita menemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air ini, yaitu keyakinan mereka adanya dua dunia kehidupan. Inilah yang menyatukan pandangan hidup bangsa Indonesia. Walaupun mereka terdiri atas berbagai suku yang berbeda, bangsa Indonesia yang terikat oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat adalah tali persamaan pandangan hidup antara berbagai suku bangsa di Nusantara ini. Pandangan hidup kita berbangsa dan bernegara tersimpul dalam falsafah kita Pancasila. Pancasila memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang akan ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam kelima sila Pancasila.
Terima kasih kepada Aulia. Selanjutnya materi keempat akan dibacakan oleh rekan saya, Yayang Permata. Kepada Yayang Permata dipersilahkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya ada Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sudah kita ketahui bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing, yaitu yang disebut dengan Volksgeist, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Pancasila sendiri telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Pancasila merupakan elemen terpenting dalam keberlangsungan bangsa Indonesia ini, karena kita ketahui bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia, di mana Pancasila didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Sehingga dapat kita jabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedoman kepada Pancasila. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 asas, yang mana dari dasar negara kita yaitu Negara Republik Indonesia. Adapun tujuan dari Pancasila sebagai jiwa bangsa yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Selanjutnya, ada beberapa ancaman terhadap Pancasila. Di tingkat pertama, terdapat substansi Pancasila belum sepenuhnya menjadi prinsip-prinsip kebijakan dan regulasi yang dirumuskan para penyelenggara negara. Di tingkat kedua, terdapat implementasi. Pancasila saat ini diuji dan terancam kehilangan daya tahannya untuk menjaga kehendak bersama. Selama 32 tahun, Pancasila lebih diperdaya sebagai alat politik. Hal ini menimbulkan akses negatif timbulnya stigma negatif pada Pancasila sebagai sebuah doktrin. Yang terakhir, ancaman terhadap Pancasila terjadi adanya inkonsistensi penerapan. Sila-sila Pancasila hanya dimaknai dengan kata-kata retorik, yang mana nilai ketuhanan dinodai oleh perilaku koruptor dan sekulerisme yang ekstrim. Nilai kemanusiaan masih dicederai dengan pengabaian hak-hak dasar rakyat. Yang ketiga,
Nilai persatuan dibatasi pada aspek kesatuan kewilayahan semata. Yang keempat, nilai permusyawaratan lebih mengarah pada demokrasi yang prosedural. Terakhir, nilai keadilan sosial belum secara sungguh-sungguh menjadi dasar kebijakan ekonomi makro. Terima kasih kepada Yayang. Materi terakhir akan dibacakan oleh rekan saya, Agus Azarin. Kepada Agus Azarin dipersilahkan. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur rakyat Indonesia adalah suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur karena Pancasila digali dari sosial budaya bangsa Indonesia sendiri, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus adalah kewajiban moral seluruh bangsa Indonesia. Melainkannya berarti mengingkari perjanjian leluhur itu. Sila pertama, secara khusus dan Pancasila secara keseluruhan ternyata berhasil menyatukan seluruh bangsa Indonesia sampai hari ini. Dan setelah bangsa Indonesia dapat mendirikan negara serta dapat dirumuskannya Pancasila sebagai perjanjian luhur pada waktu mendirikan negara, karena Pancasila digali dari sosial budaya bangsa Indonesia sendiri, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik yang harus diamalkan dan dilestarikan. 5 dasar tujuan rakyat Indonesia mendirikan negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Melindungi segenap bangsa. 3. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. 4. Mewujudkan kesejahteraan umum. 5. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terima kasih kepada Agus Azarin. Baiklah, hanya itu hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.